Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman, di video kali ini ya, gue akan ngebahas ya tentang gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S Pinjam. Nah, berikut adalah pengalaman ya dari salah satu nasabah yang berkomentar di video gue sebelumnya ya, yang di wilayah yang ada desa lapangannya. Nah, kemudian dari akun Yohansko 645 ini berkomentar ya, katanya dia sebagai debt collector Shopee berbagi pengalaman kepada nasabah yang gagal bayar. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, di sini gue akan ngebahas lagi ya. Ini penting banget buat kalian yang gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S Pinjam, karena ini adalah ilmu ya yang didapatkan dari salah satu pengalaman debt collector Shopee ya. Yang apabila ketika kalian gagal bayar atau telat bayar itu bakal dihubungi ya. Tentunya itu sudah pasti teman-teman. Nah di sini dia berbagi pengalaman ya ketika menjadi debt collector Shopee. Ya. Ini dari akun Yohans Ko 6455 ya. Di sini gue bacakan dulu teman-teman ya. Pengalamannya jadi debt collector ya. Dia datang ya. Kalau yang pertama, daerah kalian banyak yang gagal bayar di aplikasi yang sama ya. Nah, ini kita bahas dulu teman-teman lebih rincinya ya. Kata dia mengatakan bahwa daerah yang banyak nasabah yang gagal bayar di aplikasi yang sama ya. Misalkan di Shopee ini, di dalam satu daerah atau wilayah itu banyak nih yang gagal bayar. Nah, kemungkinan debt collector itu bakal ke rumah teman-teman. Nah, yang kedua dia membeberkan ya, katanya rumah Anda dekat dengan rumah kami atau debt collector ya. Jadi kemungkinan ya DC datang itu ketika rumah kalian itu dekat dengan rumah debt collectornya ya. Jadi kemungkinan disamperin orang debt collector. Kalau jauh ya atau di pelosok itu yang nggak bakal mungkin teman-teman ya. Karena pada dasarnya yang gagal bayar Shopee itu banyak teman-teman ya. Mungkin yang di SPayLater atau S Pinjam. Nah yang ketiga ya, dia mengatakan bahwa tempat kalian ada kantor debt collector atau kantor aplikasi pinjol ya. Misalkan kalian tinggal di daerah Jakarta ya, kemungkinan besar itu bakal didatengin debt collector karena kantornya itu ya ada di Jakarta ya. Kantor Shopee itu kan pusatnya itu ada di Jakarta. Kemungkinan dari di kantor tersebut ya banyak debt collector sehingga debt collector tersebut bakal mendatangi rumah kalian. Itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Nah selanjutnya yang keempat ya, jalan ke rumah kalian bagus. Kami juga pikir motor kalau remuk malah nombok ya. Mungkinan akses jalan ke rumah kalian itu bagus atau sudah dicor ya. Kalau misalkan di rumah kalian itu di pelosok, itu dia tidak bakal disamperin oleh debt collector. Debt collector lapangan juga ya, itu bakal berpikir dua kali lah ya. Ya bisa jadi kalau dibayar gitu ya. Kalau nggak dibayar kan jadi malah rugi dia gitu ya, rugi bensin, rugi tenaga juga, rugi waktu gitu teman-teman. Nah selanjutnya dia mengatakan bahwa kalau nggak males katanya ya datang. Berarti untuk masalah datang atau nggak datang ya, dia dari debt collector lapangan Shopee ini ya tergantung dari masing-masing debt collectornya sendiri gitu teman-teman ya. Nah selanjutnya dia mengatakan bahwa WA, telepon dan lain-lain itu cuma nakut-nakutin saja. Ya sudah jelas ini ya dari konten gue sebelumnya yang membahas tentang teror WhatsApp yang dikirimkan oleh debt collector Shopee. Itu ternyata cuma ancaman saja teman-teman ya. Ini sudah jelas ya bahwa dari pengalaman Yohan ini ya, Bang Yohan dia debt collector Shopee ya, dia mengatakan bahwa untuk WA atau telepon itu cuma nakut-nakutin aja supaya nasabahnya membayar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah di sini gue tanyakan ya, dulu jadi DC apa bang ya? Nah dia menjawab kan, dulu dapat kontrak freelance Shopee sama kayak isi cash bang, cuma di area Jawa Tengah ya. Gue nanya lagi dong ya, berarti Shopee ada DC-nya bang? Ada bang, tapi nggak semua daerah ada. Solo, Medan, Surabaya itu ada. Nah ini dari debt collector lapangan Shopee sendiri yang mengatakan bahwa untuk daerah-daerah besar atau kota-kota besar itu memang sudah ada debt collector lapangan ya. Cuma ya dari yang gue baca kan 5 faktor itu ya yang harus kalian pahami teman-teman ya. Nah dia juga mengatakan bahwa ya yang penting kalau ada debt collector jangan bayar di DC-nya ya.
Kalau mau bayar, transfer di aplikasinya saja. Debt collector nggak ada hak buat terima setoran pinjaman kalau debt collector dari aplikasi yang OJK. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang belum paham atau belum tahu ya, ketika ada debt collector lapangan ini bukan hanya di aplikasi Shopee aja ya. Di aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di OJK, misalkan dari Kredipo atau Kredit Pintar, jikalau ada debt collector yang datang ke rumah, itu nggak usah dibayar ya. Nggak usah dibayar di tempat teman-teman ya. Karena yang ditakutkan ya, kalian itu membayar ya, sudah membayar tapi tidak masuk ke tagihannya ya. Kalau mau bayar itu harus menggunakan transfer dari aplikasinya. Ini penting banget teman-teman ya. Jangan sampai kejadian lagi nih ya, yang kalian ketika membayar itu di DC-nya. Atau kalian ingin mencicil itu di debt collector-nya. Ya. Itu tidak tepat teman-teman ya, karena pada dasarnya ketika kalian membayar di debt collector, nanti uangnya itu tidak masuk ke tagihannya. Itu sering banget terjadi teman-teman. Jadi buat teman-teman harus pahami dulu ini ya. Oke, itu adalah beberapa yang debt collector, mantan debt collector Shopee itu membeberkan sebagai pengingat kalian lah gitu ya, buat nasabah yang gagal bayar atau telat bayar ya. Nah, jadi si Yohans ini ya, Bang Yohans ini ya, dia ditempatkan ya tadi ya. Ada dua divisi DC, debt collector dan debt collector dan debt collection ya. Debt collector yang menyamperin nasabah, sedangkan debt collection itu yang menghubungi nasabah. Ya, debt collector ini kalau kita sebut adalah DC lapangan, teman-teman. Nah, jadi ini ilmu ya, penting banget teman-teman ya, buat kalian simak gitu ya. Karena dari mantan DC-nya sendiri mengatakan ya, bahwa dia itu memang pihak ketiga gitu ya, yang bergerak sebagai motoris dan kolektor ya. Yang beberapa ada PT yang dikontrak oleh aplikasi pinjaman untuk melakukan penagihan ke nasabah atau pelanggan. Nah, ada SOP-nya juga teman-teman untuk cara penagihannya ya, gitu. Jadi sekali lagi gue katakan bahwa ketika kalian menghadapi debt collector lapangan, kemudian debt collector lapangan itu meminta penagihan ya, minta pembayaran gitu, kalian gak usah bayar. Kalau kalian ingin membayar, kalian harus lewat aplikasinya ya, transfer lewat aplikasinya ya. Karena yang ditakutkan dari beberapa banyak kasus ya, ketika kalian membayar di debt collectornya itu tidak masuk ke tagihannya, itu masuk ke uang debt collectornya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini yang harus kalian pahami lebih dalam lagi ya, mengenai gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam. Oke, sebelumnya gue berterima kasih ya buat Bang Yohan Ko6455 yang sudah menjelaskan gitu pengalamannya ketika menjadi debt collector lapangan freelance Shopee ya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kawan-kawan yang takut ya, yang panik ketika gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam. Sekali lagi gue katakan ya, jangan panik, jangan takut teman-teman ya. Apabila ingin galbay ya udah galbay aja. Ya, apalagi kalian gak punya uang gitu ya, pusing untuk memikirkan ya, jangan sampai ini terjadi musibah yang kalian hadapi ya. Gitu teman-teman ya. Ya los aja gitu. Oke, gak usah dipikirin gitu. Beberapa resiko yang harus kalian hadapi ketika kalian masalah resiko ke belakang yang harus kalian hadapi ya, hadapi aja. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mungkin segitu aja video kali ini ya, mengenai pengalaman dari debt collector lapangan Shopee ya, yang telah membeberkan konten. Mungkin ini tips dan trik ya yang harus kalian hadapi ketika kalian menghadapi debt collector lapangan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching. Salam galbay.